Kelapa sawit adalah sumber penghidupan bagi jutaan petani di Indonesia. Namun, tantangan besar pun ada di mana harga pasar tak menentu, akses pupuk, bibit unggul, bahkan informasi pun terbatas. Seringkali mereka terjebak dalam lingkaran kesulitan yang terus berulang. Bagaimana petani kecil dapat bertahan dan berkembang? Inilah video hasil wawancara dari petani pekebun, tengkulak, dan juga penyuluh pertanian. Perkenalkan, nama saya Irwansa. Saya petani sawit kurang lebih sekitar 20 tahun. Awalnya saya menanam sawit dan hasilnya itu sangat memuaskan. Awalnya hasil sawit saya itu lumayan banyak, tapi lama-kelamaan hasil sawit saya mulai menurun karena tinggi pohon sawit saya kurang lebih sudah mencapai 10 meter. Dan PSR itu sangat membantu bagi perkebunan sawit yang berkelanjutan. Dan selama 3 tahun itu akan dibantu dan dikelola oleh pihak koperasi. Selama ini saya memupuk, menyemprot itu seadanya. Maka dari itu hasil buah sawit saya kurang maksimal. Apalagi sekarang harga sawit naik turun. Agen sawit sekarang memberikan harga yang berbeda kepada sawit yang bersertifikat. Nah, sawit saya tidak bersertifikat, maka sawit saya diberi harga yang rendah. Dan aku sadar kalau aku masih memakai cara lamaku, mungkin sawitku tidak akan berkembang. Kami petani kecil ini juga ingin maju jika diberi dukungan dan kesempatan oleh pemerintah. Sejahtera petani sawit. Saya Suyatno, pengumpul kelapa sawit di tebing Sei Bandar. Saya pengumpul sudah 5 tahun dan banyak jenis kelapa sawit yang sudah saya terima. Rawa, ada yang di darat, hampir beda itu kelapa sawitnya. Pengumpul di tebing Sei Bandar, pertaniannya, warganya belum menerapkan ISPO. Jadi sawitnya masih amburadul kayak sawit kampung. Jadi belum ada kayak sistem PT sawitnya, dia sistem kampung. Merah turun, brondol pun turun. Sebagai pengepul di daerah saya ini, harga sawitnya terus melonjak naik biar petaninya bagus, kehidupannya tambah bagus. Dan yang kedua, untuk pupuk subsidinya, pupuknya, harganya, kelancarannya terpenuhi semua. Masalah harga di rawa sama di darat itu beda. Kalau di saat sekarang ini, kalau di darat dia 2.450. Kalau yang di rawa dia 1.950. Hampir selisih 400 ke 500 perak. Harapan saya pemerintah ikut campur dalam peremajaan sawit di pertanian, semacam PSR. Sawit-sawit yang udah tinggi, yang hendak direplanting, ikut campurlah pemerintah di PSR. Perkenalkan, nama saya Ruslan Sunaja. Ketepatan saya masih dipercaya untuk menjadi Ketua Gapoktan Tani Mandiri yang membawahi 11 kelompok tani di Desa Lautadur, Kecamatan Lautadur, Kabupaten Bandung Barat. Ya, dari 11 kelompok tani ini ada beberapa komoditas, ya, ada yang peternakan, ada yang holti, ada juga, tapi kebanyakan dia di tentang perkebunan, ya. Jadi terkait dengan perkebunan, ketepatan saya itu bidangnya basicnya perkebunan. Kami memasuki program ISPO dan RSPO, ya. Karena apa? Tentang terkait dengan ISPO ini peraturannya sangat ketat, dan RSPO juga kita masuki. Karena apa? Kita itu negara Republik Indonesia sudah barang tentu, ya. Saat ini kita penyuplai ataupun yang paling banyak
untuk menghasilkan CPO untuk tingkat dunia ya Indonesia. Makanya apa? Andai kata kita tidak mampu jual ke Eropa seperti 10 tahun yang lalu, waktu itu portal ini bikin Pak Presiden Jokowi, ya kan, propel ekspor, ya kan, itu kan sangat gelabakan ya. Nah, jadi negara Eropa ini mau membeli CPO kita, tapi mereka mempunyai beberapa kriteria. Ya, yang pertama program mereka itu adalah RSPO, ya kan? Nah, jadi RSPO ini di dalam menjalankan RSPO ini banyak persyaratan-persyaratan yang harus kita penuhi bisa meraih sertifikat RSPO tersebut. Kita itu harus memiliki STDB, surat tanda budidaya. Nah, jadi lahan anggota kita dari Gapoktan Tani Mandiri itu jumlahnya 379 petani, itu sudah tersertifikasi ISPO dan RSPO, bahkan sudah mempunyai surat tanda budidaya ya. Jadi di Kabupaten Batubara kita harus membanggakan diri, satu kabupaten ya, kita satu-satunya kelompok yang sudah menerima sertifikasi STDB, ya kan? Bahkan kita yang mendapat sertifikasi RSPO. Kita bukan hanya RSPO, ISPO dan RSPO udah sertifikasinya. Iya. Jadi untuk itu di dalam ekspor CPO ini, ya kan? Orang Eropa ini kan mau menerima CPO Indonesia andai kata kita itu bisa memenuhi persyaratannya. Nah, mereka itu tidak mau andai kata yang mereka beli itu dari mana asal usulnya, ya kan? Jadi terkait dengan STDB tersebut, terkait dengan RSPO juga, ya kami itu ditekan untuk mempunyai beberapa persyaratan. Pertama, fotokopi KK, fotokopi KTP, dan surat tanah. Itulah kami dapatkan, bahkan mempunyai poligon koordinat, ya. Dan sampai dari situ kami itu mempunyai suatu surat STDB yang namanya surat tanda budidaya. Inilah menjadi suatu persyaratan penting di dalam RSPO. Ya, sudah kami juga harus mempunyai suatu wadah yang namanya Gapoktan, yang alhamdulillah itu sudah notaris semua, baik dari pengurusan, baik semuanya sudah dapat semua, udah clear, ya kan? Lanjut daripada itu, ya tentang RSPO ini juga kita itu untuk merekrut anggota 399 petani kita mengadakan suatu pelatihan sama petani. Nah, jadi satu hari itu kita itu melaksanakan pelatihan sebanyak 30 petani. 30 petani ini kita latih mulai dari budidaya sampai perawatan, sampai pemanenan, pemupukan, sampai peracunan. Ini kita latih, kita informasikan. Karena kan kalau yang selama ini sebelum kita itu masuk ke RSPO, tadi suratnya dia terserah mereka panen cuek apa panen kunyit. Tapi setelah kita memasuki RSPO, ya panennya teratur. Teraturnya apa? Paling enggaknya brondol 1. Nah, paling enggaknya brondol 1, dia benar-benar buah matang yang harus dipanen. Kami setelah menerima sertifikasi ISPO dan RSPO, ya harga kami ada perbedaan dengan pulang. Nah, ini yang jadi perbedaan harga di PKS itu ada perbedaan ya, antara Rp100 dengan Rp200. Dia dapat pelatihan, dia dapat pengalaman, ilmu yang pertama kali mendapatkan premium fresh dari hasil penjualan itu. Pelatihan itu dia yang buat itu siapa, Pak? Pelatihan itu kita melalui dari pendamping. Pendamping itu ada dari Kompasia, PT Kompasia, ya itulah pendamping kita untuk mengadakan suatu pelatihan. Mulai dari itu saya sampaikan, mulai dari budidaya, bibit yang sertifikasi, bahkan kami juga sudah melakukan PSR ya.